Shalom saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kepada Allah yang kami puja dan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kami jemaat-Mu Gereja Injili Sabah versi bahasa Melayu datang kepadamu ya Tuhan. Mohon Engkau memimpin kami semua agar kami diberikan pengertian akan kebenaran firman, sehingga kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini sungguh boleh mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Amin. Shalom, rasanya belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudari sekalian yang ada di Gereja Injili Sabah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih boleh berada di tahun 2021 ini. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Iya. Mari kita akan bersama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan katakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Raja Daud mengajak kepada kita semua untuk memuji Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara, ketika kita bisa dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita memuji akan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan satu perbedaan yang luar biasa. Perbedaannya di mana, saudaraku? Waktu kita bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan, di sana kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sejati dan Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita.
sehingga Dia layak menerima pujian dan penyembahan kepadanya oleh kita ini. Saudara, kita bisa menyembah dan memuji Tuhan ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kita ada di dalam kontrol dan kedaulatan Allah. Nah, jadi waktu kita bisa percaya bahwa hidup kita adalah dalam kontrol dan kedaulatan Allah, dan kita sungguh percaya di sana letak kekuatan dan letak kita bisa bersukacita di dalam hidup ini. Sekalipun mungkin pergumulan tetap ada, dan permasalahan tidak langsung secara otomatis selesai, namun ada kekuatan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan karena kita percaya akan Tuhan yang berdaulat, yang mengatur akan sejarah hidup manusia, sejarah hidup dunia ini, sejarah hidup saudara dan saya. Jadi waktu kita sungguh-sungguh percaya, di sana kita akan selalu beroleh kekuatan. Saudara, kenapa Dia layak untuk kita puja dan kita puji? Ya, pemazmur mau memberitahukan kepada kita karena Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dia jugalah Allah yang menghapus akan dosa kita. Allah yang tidak mengingat-ingat akan kesalahan kita. Dialah yang Allah yang senantiasa menunjukkan kebaikan kepada kita. Saudara, betapa kita bersyukur punya Allah yang seperti demikian. Berapa banyak yang sudah ditunjukkan kasih setia kepada kita, ya, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita dari tahun-tahun yang lalu sampai pada tahun ini. Secara khusus di tahun 2020, di mana masa pandemi, ya, COVID 2019 atau COVID-19 terkenalnya, begitu banyak orang yang mengalami satu masa yang tidak nyaman, ya, di mana mereka ada yang terkena, ya, penyakit COVID-19, bahkan ada keluarga mereka yang meninggal dunia, ya, ada juga mereka yang mengalami ekonomi yang sulit oleh karena mereka tidak lagi bekerja, disebabkan mereka di PHK, atau usaha mereka mengalami kelesuan, bisnis mereka mengalami kelesuan, bahkan ada yang bangkrut, saudara. Saudara, namun kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Kalau kita melihat potret-potret kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita sampai kita bisa memasuki tahun 2021, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sudah, saya merasa kita semua kalau mau melihat, ya, kembali akan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, kita akan terperanjat, saudara. Kita akan merasa, wow, luar biasa sekali akan kebaikan daripada Tuhan. Nah, waktu kita melihat, ya, akan kebaikan Tuhan, ya, saya ingin mengajak kita untuk ingat akan kebaikan Tuhan. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, ya. Haruslah membuat kita itu belajar mengucap syukur, ya. Saya pribadi juga sedemikian. Saya belajar mengucap syukur. Saya mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tahun-tahun yang lalu kami bisa pergi melayani di sana, di sini, ya. Banyak tempat yang kami bisa pergi untuk pelayanan. Tahun yang lalu kami tidak bisa lakukan, ya, karena pandemik. Tapi tahun-tahun sebelumnya saya melihat bagaimana Tuhan memakai saya
untuk pelayanan di banyak tempat. Dan saya mensyukurinya. Tapi waktu tahun 2020, ya, tidak banyak hal yang bisa saya lakukan on-site. Tetapi ada banyak hal yang saya juga bisa lakukan. Salah satu, pelayanan lewat online, ya, yang dulu saya tak pernah pikirkan, ya, bagaimana harus melayani secara online, ya, bagaimana melayani lewat WhatsApp, telepon sana, telepon sini, untuk melayani saudara-saudara yang dalam keadaan yang sakit, ya, saudara. Namun mereka pun merasakan ada kekuatan ketika kita melayani, ketika kita bisa menelpon walaupun hanya melalui telepon atau video call. Saudaraku, hal ini juga kita patut syukuri, bukan? Bayangkan kalau kejadian dari pada pandemi COVID ini di mungkin tahun 2000, ketika internet belum begitu banyak. Wah, saya rasa kita mungkin akan jauh lebih stres lagi. Tapi saat ini kita tetap mengucap syukur. Pandemi terjadi di tahun 2020, ya, yang lalu, ya, sampai saat ini masih terjadi. Bukankah ada banyak hal yang kita bisa lakukan lewat online. Kemudian kita bisa lihat, ya, betapa banyaknya kita mengikuti webinar, ya, lewat Zoom, ya, lewat YouTube dan banyak hal yang lain. Kita tetap dalam satu kondisi yang bisa berbuat sesuatu sekalipun pandemi ini. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan. Hitung akan berkat Tuhan yang sudah luar biasa, yang sudah kita nikmati di tahun-tahun yang lalu. Ada banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan. Saudara, kita jangan hanya melihat segala sesuatu dari kacamata yang negatif. Tetapi maukah kita belajar untuk mengucap syukur dan melihat segala sesuatu dari kacamata yang positif. Saudara, seorang tokoh yang bernama Fanny Crosby, ya. Saudara, ketika dia di dalam satu kondisi yang buta, bukan oleh karena kebutaan dari lahir, namun kebutaan ini disebabkan oleh adanya kelalaian daripada dokter sehingga mengakibatkan dia mengalami kebutaan. Sudah di dalam kebutaan dia tidak bersungut-sungut, namun dia belajar untuk mengucap syukur dan menggunakan setiap kondisi yang kurang nyaman ini dia persembahkan kepada Tuhan dengan sangat luar biasa, sehingga sekalipun dia secara jasmani buta, namun secara rohani dia itu betul-betul melek, saudara. Betul-betul dia secara rohani itu mata rohaninya begitu terang, sehingga dia boleh menciptakan begitu banyak lagu-lagu hymn, ya, yang sampai sekarang ini bisa kita gunakan. Salah satu lagu yang dia ciptakan yang saya sangat senang yaitu Jaminan Mulia, ya. Jadi jaminan mulia Tuhan sediakan bagi kita. Jaminan mulia yang Tuhan sediakan bagi kita bukan ada di dunia ini, tapi jaminan mulia yang disediakan oleh Tuhan adalah ketika kita meninggalkan dunia ini. Saudara, ada banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sangat luar biasa, yang dari zaman ke zaman orang masih menggunakan. Nah, saudara, bukankah ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, ya, ketika kita tidak menangisi, ya, kelemahan kita, tapi kita mempersembahkan segala kelemahan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa berkat Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Saudara, ketika kita mengingat
akan kebaikan Tuhan, maka itu akan menimbulkan pengharapan. Ketika kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, baik secara detail ataupun secara global yang kita lihat, ya, itu akan mendatangkan harapan. Kalau kita sudah melihat bahwa tangan Tuhan sudah memelihara kita di tahun-tahun yang lalu, kita juga percaya di tahun-tahun yang akan datang pemeliharaan Tuhan, ya dan amin, bagi setiap orang yang percaya. Saudara, ketika kita bisa melihat akan kebaikan daripada Tuhan, itu akan membuat kita tidak mudah putus asa. Ya, karena kita sudah melihat sampai mana Tuhan sudah menolong kita, sampai di sini Tuhan menolong kita, dan seterusnya juga Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang maupun yang akan datang. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Kalau Dia sudah menolong kita pada masa-masa yang lalu, ya, Dia juga Allah yang akan menolong kita pada masa yang akan datang. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk menjalani hidup ini. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk menghitung kebaikan Tuhan, dan belajar kita juga untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Waktu kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita melihat bahwa keajaiban-keajaiban akan terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya ingat ada seorang ibu, ya, di mana ibu ini di dalam keadaan kondisi yang tidak nyaman, ya. Kondisi yang tidak nyaman apa? Itu satu kondisi di mana dia mendapatkan satu penyakit yang disebut dengan kanker, dan menurut dokter stadiumnya sudah lanjut, ya, sudah stadium akhir. Siapa sih yang tidak kaget mendengar berita kalau dia mendapat satu penyakit yang disebut dengan penyakit kanker stadium akhir, ya. Namun saudara, hal yang membanggakan daripada ibu ini adalah orang yang punya uang cukup banyak, ya. Dia sudah menikmati akan kebaikan-kebaikan dari Tuhan pada masa-masa yang lalu. Dan pada waktu Tuhan izinkan dia mengalami sakit kanker, dia tidak protes sama Tuhan. Dia mengatakan bahwa ketika aku mendapatkan begitu banyak hal di masa-masa yang lalu, aku tidak pernah protes sama Tuhan. Aku nggak pernah mempertanyakan kenapa Tuhan begitu banyak memberikan berkat kepada saya. Jadi saat ini, ketika Tuhan izinkan saya mengalami satu penyakit yang disebut dengan kanker stadium lanjut, saya pun tidak akan bertanya kenapa ini terjadi. Tetapi saya akan menggunakan sisa-sisa hidup saya, sisa-sisa tenaga saya untuk melayani Tuhan. Sudah waktu dia berada di rumah sakit, ya, dia tidak lagi bisa berjalan, namun dia menggunakan kursi roda, ya, untuk pergi dari satu bangsal ke bangsal yang lain untuk menghibur orang-orang yang sakit kanker, ya, dan juga membagikan buku atau membagikan kaset, ya, supaya orang-orang yang mengalami kanker itu boleh mendengarkan pujian, boleh mendengarkan renungan firman, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan. Kerinduan daripada ibu ini adalah melalui ini semua sakit penyakit, ya, dikalahkan oleh dia dengan mempermuliakan nama Tuhan, dengan menceritakan Yesus Kristus yang adalah juru selamat, menceritakan Yesus Kristus yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kemurahan hati. Saudara, saat ini ibu ini sudah pulang ke surga, namun jejak-jejak kebaikan yang dia sudah lakukan, semangat yang luar biasa melayani, itu luar biasa, ya, dapat kami rasakan, ya, dapat menjadi satu kebanggaan dari teman-teman yang mengenal ibu yang
kita kasihi ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa. Jadi kelemahan kita tidak boleh membuat kita putus harapan, membuat kita menjadi tidak berpengharapan. Namun di dalam segala situasi, baik di dalam situasi lemah fisik, baik di dalam situasi rumah tangga yang ekonominya mulai mengalami masalah, atau apapun permasalahannya, mari kita tetap mencatat akan seluruh kebaikan Tuhan yang pernah kita alami dan terus menaruh hidup kita di masa yang berikutnya dengan harapan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kemudian kita bisa melihat di bagian ini dikatakan memakotai dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, apa arti memakotai? Memakotai artinya memberikan yang terpenting bagi kehidupan kita, saudara. Apa yang terpenting di dalam kehidupan kita yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu keselamatan. Keselamatanlah yang terpenting yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada yang lain yang lebih penting yang sudah Tuhan berikan, yaitu Dia mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyucikan segala dosa kita, dan memberikan hidup yang kekal. Dia juga yang sudah meluputkan kita dari lubang maut. Itulah bagian yang terpenting. Tuhan juga menunjukkan kasih setia dan rahmat kepada kita yang selalu baru setiap hari. Dan itu tidak bisa kita katakan bahwa rahmat Tuhan itu kebetulan. Tapi rahmat Tuhan yang kita terima itu adalah sesuatu yang dirancang oleh Tuhan. Baik hal yang kelihatannya sederhana seperti oksigen. Oksigen yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa, saudara. Kalau kita harus membeli oksigen, berapa banyak yang akan kita keluarkan dalam satu hari untuk membeli oksigen? Saudara, saya iseng-iseng melihat bahwa berapa sih harga 1 liter oksigen? Ternyata 1 liter oksigen itu kurang lebih Rp25.000. Dalam satu hari berapa liter banyaknya oksigen yang kita perlukan? Wah, banyak sekali. Jadi kalau oksigen harus kita bayar, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan? Tentu jutaan rupiah, saudara. Namun semua itu Tuhan berikan kepada kita free, tidak usah bayar, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Inilah menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kasih dan rahmat Tuhan yang Tuhan berikan selalu baru kepada kita. Setiap hari kalau kita punya kepekaan, kita bisa mencatat betapa banyaknya kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mencatat akan kebaikan Tuhan, berupa kasih rahmat daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tersedia bagi kita untuk menjalani hidup ini, Jadi oksigen yang Tuhan berikan kepada kita free, ini sudah menjadi sangat-sangat luar biasa, Matahari yang Tuhan berikan kepada kita free, Sehingga matahari yang kita nikmati yang mengandung vitamin D yang diperlukan oleh tubuh kita, semua free Tuhan berikan kepada kita. Bukankah itu adalah kasih dan rahmat daripada Tuhan? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama mengenang akan kebaikan Tuhan, dan melalui ini kita belajar untuk terus mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita menyerahkan di tahun 2021 yang akan kita jalani ini bersama dengan Tuhan, Dan waktu kita menyerahkan semua ini kepada Tuhan, kita betul-betul mau menerima perkataan daripada Tuhan Yesus
pengajaran daripada Tuhan Yesus yang mengatakan, marilah datang kepadaku, ya, engkau yang berbeban berat dan yang letih lesu, ya, mari. Tuhan sudah menawarkan kepada kita, Dia mau memberikan kepada kita, ya, Dia mau menjadikan kita, ya, memberikan keringanan kepada kita, dan Dia mau kita menyerahkan semua beban-beban kita kepada Tuhan, ya. Saudara, perjalanan hidup di tahun 2021 ini masih 11 bulan lebih, ya. Tapi maukah kita mempercayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan? Dan yakinlah Tuhan akan pelihara kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk kita punya kekuatan, punya pengharapan. Sekalipun kita tidak tahu hari esok kita seperti apa, tetapi kita mau beriman, ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau telah mengizinkan kami memasuki tahun 2021. Tuhan, masih ada 11 bulan lebih lagi yang akan kami jalani. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau kami kuat. Bersama dengan Engkau kami punya pengharapan. Bersama dengan Engkau kami akan bersukacita senantiasa dan hidup penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Amin.